Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-51. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi menuduh bahwa Yesus itu adalah orang Samaria yang kerasukan. Dan Yesus Kristus berkata bahwa dia tidak sedang kerasukan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus adalah caranya untuk menuruti firman Allah dan menghormati Bapa. Kita dalam dunia belakangan ini agak anti dengan kata radikal. Sebab kita melihat bahwasanya ada sesuatu hal yang melenceng dari mereka-mereka yang menganut paham radikal, yang mana mereka keliru dalam pengaplikasiannya. Padahal radikal itu berasal dari kata radix yang berarti akar. Bukankah segala sesuatu, bahkan persoalan sekalipun, kita harus memahaminya sampai ke akar-akar, sehingga kita tidak keliru dalam menentukan sikap. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam nats ini. Tentu yang kita dengarkan hari ini adalah ucapan yang begitu menohok. Perkataan Yesus Kristus yang sangat radikal, yang sulit untuk mereka pahami dan sulit untuk mereka terima. Bagaimana mungkin Yesus berkata bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan makna firman ini direspon oleh orang-orang Yahudi kepada penarikan usia. Mereka berkata bahwa, bukankah Abraham sudah mati dan juga nabi-nabi? Dan kepada siapakah engkau menyamakan dirimu? Mengapa demikian respon orang-orang Yahudi? Karena Yesus berkata tentang firman, bahwasanya eksistensi dari firman itu adalah kekal adanya. Ia tidak diciptakan, tetapi ada sejak semula. Sama hakikatnya dengan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan sebenarnya Yesus Kristus ingin merujuk hal itu, bahwasanya inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Bahwasanya Allah menyatakan firman-Nya, maka semua menjadi ada. Dan dari firman itu pula lah Allah menarik kita kembali, dan itulah pengenalan kebenaran itu dan pertobatan. Karena Yesus Kristus yang adalah firman menjadi daging untuk kita, sehingga lewat Dia kita mengenal dan memahami semua apa yang dimaksudkan oleh Allah kepada kita. Itu mengapa ketika kita memelihara dan melakukan apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus, apa yang Ia sampaikan, maka kita tidak lagi mengalami maut sampai selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena kita telah mendapatkan petunjuk, bukan? Persoalannya adalah seperti ini. Meskipun kita mengetahui bahwa lampu merah adalah untuk berhenti dan hijau adalah untuk maju, tetapi orang lebih banyak yang melanggar lampu merah tersebut. Ketika lampu merah, ia melihat situasi keadaan apakah kosong. Ketika kosong, ia langsung menerobos saja. Ia tentu tahu dengan hal itu. Tetapi seandainya ia tidak dapat memprediksikan semuanya, ada orang yang sudah terburu-buru dari sana karena ia telah mendapatkan haknya untuk lewat. Ternyata yang bagian ini yang dinyatakan harus berhenti, ternyata ia melaju dari sana, melaju dan terjadi tabrakan. Apakah yang seharusnya berhenti itu mampu berkata-kata bahwa dia adalah benar? Persoalannya, dia sudah menghampiri maut itu, meskipun ia melihat petunjuk itu dan meskipun ia mengerti. Dan itu persoalan yang terjadi saat ini.
Walaupun kita ini bersumber dari Allah, tetapi kita sering sekali tidak mau mendengarkan dan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah adalah hal yang terpenting untuk kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hiduplah senantiasa merindukan dan mendengarkan firman itu. Dan mari kita bersama-sama melakukannya. Karena itu adalah hal yang terpenting bagi hidup kita. Kiranya Tuhan menyertai saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menolong kami, bahwa upah dari dosa adalah maut. Tetapi kini kami tidak akan mengalami itu lagi, karena firman telah menjadi daging dan hadir bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami hidup menuruti setiap yang Engkau firmankan, dan melakukannya dengan penuh kesukaan, bukan karena keterpaksaan, tetapi kami sungguh-sungguh yakin dan mencintai-Mu, dan itulah yang kami kerjakan dan lakukan pada saat ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.